Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Isfianti dari Prodi Teknik Informatika, dan saya akan menjelaskan tentang graf. Yang pertama itu adalah sejarah graf, di mana teori graf bermula dari masalah yang lumayan tidak penting bagi kehidupan rakyat jelata pada tahun 1736, di mana jembatan Konigsberg kota itu punya 7 jembatan yang menghubungkan beberapa daratan. Orang-orang pada penasaran nih, bisa tidak berjalan melewati semua jembatan tepat satu kali. Lalu Leonhard Euler menatap masalahnya, menghela nafas, dan akhirnya menciptakan dasar teori graf itu sendiri. Ia menggambarkan setiap daratan sebagai titik vertex dan jembatan sebagai sisi edge. Dari situ ia membuktikan kalau rutenya memang mustahil. Dunia modern menganggap ini permulaan formal teori graf. Setelah itu, teori graf terus berkembang luas lewat para matematikawan lain seperti Kirchhoff, seseorang analisis jaringan listrik, dan Cayley struktur kimia, hingga para ilmuwan komputer modern dalam optimasi jaringan dan juga algoritma. Intinya teori graf muncul karena manusia penasaran akan hal-hal aneh dan sains melangkah maju karenanya. Lalu yang kedua adalah definisi graf. Graf sendiri adalah sebuah struktur matematika yang terdiri dari vertex, simbol atau titik, objek atau entitas yang ingin dipresentasikan. Edge sendiri adalah sisi atau garis, hubungan atau koneksi antar vertex. Graf dapat dibentuk dari apa saja: kota, komputer, dalam jaringan, akun sosial media, hingga hubungan karakter anime kalau lagi gabut. Baik, di sini ada jenis-jenis graf, di mana yang pertama itu adalah graf tak berarah, yang kedua adalah graf berarah, yang ketiga adalah graf berbobot, yang keempat adalah graf tak berbobot. Baik, yang keempat adalah contoh terapan graf, di mana graf bukan teori kosong saja, banyak dunia nyata yang bergantung pada konsep-konsep ini. Yang pertama adalah jaringan komputer atau routing, yang kedua adalah transportasi dan peta kota, dan yang ketiga adalah jejaring sosial, keempat adalah sirkuit listrik, yang kelima adalah struktur molekul kimia, yang keenam adalah penjadwalan atau graph coloring, yang keenam adalah artificial intelligence, yang ketujuh adalah sistem rekomendasi, yang ke-8 adalah graf ada di mana-mana, termasuk di tugas kampus yang tiba-tiba numpuk. Lanjut, yang kelima adalah terminologi dasar. Yang pertama adalah adjacent atau bersebelahan, yang kedua adalah incident, di mana edge yang menempel pada vertex, yang ketiga adalah degree, yang banyaknya edge yang keluar atau masuk vertex. Diagramnya punya in-edge dan out-degree, dan yang kelima adalah path atau lintasan, di mana urutan vertex yang terhubung dengan edge. Yang keenam adalah cycle atau cyclus, di mana path yang kembali ke titik awal. Yang selanjutnya adalah connected, di mana semua vertex yang saling terhubung. Yang selanjutnya adalah component, di mana subgraf yang terhubung, dan subgraf sendiri itu bagian graf yang paling terkecil. Lanjut, yang keenam adalah beberapa graf sederhana yang khusus. Beberapa bentuk graf yang sering muncul di kehidupan nyata biasanya graf lengkap, graf bipartit lengkap, graf siklus, graf lintasan, graf roda, graf bintang. Masing-masing punya sifat khusus yang penting saat dianalisis. Dan yang ketujuh adalah representasi graf. Untuk menyimpan graf di komputer biasanya dipakai yang pertama adalah matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Matriks N kali N berisi 0/1 atau bobot. Kelebihannya sendiri itu cepat dicek adjacency-nya. Yang kekurangannya itu boros memori. Yang kedua adalah list ketetanggaan atau adjacency list. Setiap vertex menyimpan daftar tetangga. Kelebihannya sendiri itu hemat memori untuk sparse graph. Yang kekurangannya adalah cek hubungannya agak lambat. Yang ketiga adalah list edge atau edge list. Daftar semua edge cocok untuk algoritma tertentu, misalnya Kruskal. Lanjut, yang ke-8 adalah graf isomorphic atau isomorphic graph,
di mana dua graf disebut isomorfik jika sebenarnya bentuknya sama, hanya tata letaknya saja yang berbeda. Kriterianya sendiri adalah jumlah vertex yang sama, jumlah edge sama, derajat setiap vertex cocok, dan ada pemetaan bijektif antar vertex. Selanjutnya yaitu graf planar dan graf bidang. Graf planar sendiri bisa digambar di bidang 2 dimensi tanpa edge saling bersilangan. Contohnya graf rumah. Dan selanjutnya adalah graf bidang, graf planar yang sudah dipetakan dalam bentuk gambarnya. Syaratnya sendiri adalah Kuratowski, graf non-planar minimal mengandung subgraf K5 atau K3. Yang ke-10 adalah graf dual atau dual graf. Dari graf planar bisa membuat graf dual seperti setiap face daerah menjadi vertex. Dan jika kedua face bersebelahan, tarik edge di antara vertexnya. Yang ketiga adalah biasanya dipakai di peta wilayah untuk optimasi pewarnaan. Yang ke-11 adalah lintasan dan sirkuit Euler. Euler path atau sirkuit membahas apakah kita bisa melewati seluruh edge sekali saja. Pertama itu adalah Euler path. Semua edge dilalui tepat satu kali, syaratnya tepat 0 atau 2 vertex berderajat ganjil. Yang kedua adalah Euler circuit. Star end di vertex sama, syaratnya semua vertex berderajat genap. Masalah Konigsberg termasuk yang gagal memenuhi syarat. Lanjut yang ke-12 adalah lintasan dan sirkuit Hamilton. Hamilton lebih ribet. Dia peduli vertex, bukan edge-nya sendiri. Hamilton path mengunjungi semua vertex tepat sekali. Hamilton cycle kembali ke awal. Tidak ada aturan derajat yang rapi seperti Euler. Jadi pengecekannya sering brute force atau pakai heuristik. Yang ke-13 adalah lintasan terpendek atau shortcut path. Konsep mencari rute paling efisien antara dua titik. Algoritma umum dicipta untuk graf berbobot non-negatif. Selanjutnya yaitu Bellman-Ford, boleh bobot negatif. Floyd-Warshall untuk jarak semua pasangan. Dan biasanya digunakan dalam GPS, routing internet, atau logistik. Yang ke-14 adalah persoalan pedagang keliling, traveling salesman problem, yang dimana masalah klasiknya diberikan daftar kota. Temukan rute terpendek untuk mengunjungi semua kota dan kembali ke awal. Kedengarannya sangat gampang, tapi ini salah satu masalah paling susah di dunia komputasi. Biasanya dipakai dalam logistik, pemetaan rute kurir, dan pembuatan chip. Orang pada pakai heuristik karena solusi optimalnya makan waktu. Yang ke-15 adalah persoalan tukang pos Cina, Chinese Postman Problem, di mana kebalikan dari TSP, mau melewati semua edge bukan semua vertex. Tujuannya meminimalkan total jarak. Jika graf punya banyak vertex berderajat ganjil, tambah edge duplikasi agar semua vertex menjadi genap sehingga rutenya bisa dapat ditemukan. Biasanya dipakai dalam rute patroli, rute pengutip sampah, atau rute pengantar surat. Yang ke-6 adalah pewarnaan graf sendiri. Mewarnai vertex sehingga vertex bersebelahan tidak memiliki warna yang sama. Tujuannya sendiri mencari jumlah warna minimal, chromatic number. Terapannya biasa diterapkan pada penjadwalan pemetaan wilayah, register allocation di compiler, dan graf planar maksimal butuh 4 warna, teorema 4 warna. Baik, ini adalah contoh soal graf. Yang pertama itu adalah graf tak berarah. Contoh soalnya diberikan graf tak berarah dengan himpunan simpul V sama dengan A, B, C, D, E, dan himpunan sisi E sama dengan A, B, A, C, B, D, C, D, dan D, E. Yang pertama, gambarkan graf tersebut. Yang kedua, tentukan derajat degree setiap simpul. Apakah graf tersebut terhubung atau connect? Jawabannya yang pertama itu sudah ada ya, terdampir di slide saya gambarnya. Yang kedua adalah B, degree-nya adalah A2, B2, C2, D3, dan E1. C itu terhubung karena simpulnya saling terhubung. Lanjut yang kedua adalah graf berarah. Diberikan graf berarah yang menggambarkan hubungan mengirim pesan antara pengguna V 1, 2, dan 3 dan juga 4.
sisi, gambarkan graf berarahnya, tentukan integrity atau dan out degree setiap simpul. C. Apakah terdapat siklus dalam graf tersebut? Jawabannya integrity 1 ke 1, 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1. Out degree 1 ke 1, 2 ke 1, 3 ke 2, dan 4 ke 0. Siklusnya sendiri itu siklusnya adalah 1, 2, dan juga 3. Yang ketiga adalah graf berbobot. Sisi punya nilai berat atau biaya dan jarak. Contoh soalnya, sebuah peta kota memiliki graf berbobot. Simpulnya A, B, C, D, E. Sisi dengan bobot A, B 5, C ke D 4, B ke C 6, B ke D 2. Gambarkan graf berbobotnya dan tentukan total jarak rute terpendek dari A ke D. Jawabannya adalah semua jalur sederhana A ke D dan bobot total. Yang pertama itu jalur pertama adalah A, B, D, 5 tambah 2 sama dengan 7. Yang kedua adalah A, C, D, 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang ketiga adalah A ke B, ke C, ke D. 5 tambah 6 tambah 4 sama 15. Jarak terpendeknya sendiri itu adalah A ke B, lalu B ke D, atau A ke C, lalu C ke D dengan bobot 7. Yang keempat adalah graf tak berbobot. Tidak ada nilai bobot, hanya ada atau tidak ada sisi. Contoh soalan sendiri itu adalah graf tak berbobot memiliki simpul P, Q, R, S, T dengan sisi P, Q, P, R, P, Q, S, R, S, dan S, T. Gambarkan grafnya, lalu tentukan jalur terpendek dalam jumlah sisi dari P ke T. Tentukan agensi matriksnya. Yang pertama itu jalur terpendek, jumlah sisinya P ke T, P ke Q, Q ke S, lalu S ke T. Matrik agensinya sendiri itu adalah P, Q, R, S, T 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan juga 0. Berikut itu adalah metrik agensi dari graf tak berbobot. Lanjut ke nomor 5 adalah graf sederhana, tidak ada self loop dan tidak ada sisi ganda. Contoh soalnya sendiri itu sebuah graf sederhana memiliki V sama dengan KLMN dan sisi KL, KMLN, dan MN. Soalnya gambarkan grafnya, lalu apakah graf ini bipartit? Jika ya, tentukan pembagian setnya. C. Tentukan jumlah maksimum sisi yang mungkin dimiliki graf sederhana dengan 4 simpul, lalu bandingkan dengan jumlah sisi graf ini. Bipartit. Tentu saja ini adalah bipartit. Pembagian setnya sendiri itu adalah K ke N dan L ke M. Jumlah sisi graf ini memiliki ada 4 sisi, seperti yang di contoh gambarnya. Lalu jumlah maksimum sisi pada graf sederhana itu dengan simpul 4. Kan 6 karena N kurang 1 per 2 sama dengan 4 kali 3 per 2. Baik, sekian dari presentasi yang saya jelaskan di video ini. Mohon maaf karena banyak salah dan kurang lancar dalam pengucapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.